Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah online saat ini kita mulai, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Tuhan masih beri waktu kepada kami untuk beribadah kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan juga terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa, sehingga pelayanan saat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, Jemaat GBI Sion, yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala pergumulan dan kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami pun serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, bahkan juga seluruh masyarakat yang ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah online saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Sion Banjarbaru. Oleh karena anugerah Tuhan, kembali pada pagi ini kita boleh melaksanakan ibadah online. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biar segala pujian dan penyembahan hanya bagi Dia, karena hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku
mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku
kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Amin. Haleluya. Salam. Selamat siang Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di atas hidup kami. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada siang hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkatilah firman-Mu, sehingga segala sesuatunya indah dan baik yang memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk ibadah tanggal 10 Mei 2020 ini saya ingin melihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tuari pasal 15 ayat yang ke-7. Saya baca bagi kita semua, 2 Tuari pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu tetap semangat di tengah masalah. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah rumah tangga, keluarga, atau hubungan dengan teman dan sebagainya? Masalah juga tidak mengenal status seseorang. Mau dia orang kaya, punya kedudukan, punya pendidikan yang tinggi, atau dia orang sederhana sekalipun, yang namanya masalah bisa dialami oleh siapapun juga. Tetapi yang membedakan orang adalah semangat di dalam menghadapi masalah. Orang yang menjalani hidupnya tanpa semangat akan terlihat layu tanpa gairah. Beda dengan orang yang antusias, orang yang bersemangat. Biasanya dari sinar matanya saja kita dapat menangkap adanya aura positif. Baik itu dari bahasa tubuhnya, baik itu cara bicaranya. Wajah akan terlihat berseri-seri dan ceria. Pertanyaannya bagi kita, apakah mereka tidak punya masalah? Tentu saja tidak. Mereka pasti punya masalah. Bedanya mereka punya semangat di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang bisa tetap terlihat bergairah meski mereka sedang menghadapi masalah yang cukup berat di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang tidak punya semangat hidup meski hanya ditimpa masalah yang kecil saja. Dari pembacaan kita 2 Tuari pasal yang ke-15 ini, kita tahu bangsa Israel ini terkenal keras tengkuknya. Kerap kali mereka gagal dalam komitmen untuk terus setia kepada Allah. Mereka ini tipe orang Kristen di akhir zaman yang jatuh bangun dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan. Yang tidak setia dalam keluarga, yang tidak setia dalam pernikahan, yang tidak setia dalam pekerjaan. Dan kita tahu itu sangat merugikan dan mendatangkan murka Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Allah perlu mengingatkan Raja Asa lewat hambanya Nabi Ayarsa bin Oded yang berkata, tetapi kamu ini
kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku, Allah mengingatkan Raja Asa pentingnya semangat, antusiasme dalam hidup kalau dia ingin melihat keberhasilan dalam pemerintahannya. Tuhan juga menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat dalam hidup, yang tidak gampang menyerah, putus asa dalam menghadapi setiap persoalan. Tuhan mau kita tidak lari dari masalah, Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, tetapi kita hadapi masalah itu. Bersama Tuhan kita pasti bisa, karena ada kepastian kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan betul-betul didengar oleh Raja Asa. Dan proses pembaharuan, reformasi yang menyeluruh dia lakukan. Raja Asa mempersatukan suku-suku Israel yang ada pada waktu itu. Dengan segenap hati mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Dan dengan kehendak yang bulat, mereka mencari Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada bangsa ini. Dan hasilnya, tidak ada perang sampai pada tahun ke-30 pemerintahan daripada Raja Asa. Bapak Ibu bisa melihat 2 Tawarikh pasal 15 ayat 19 yang berkata demikian. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Itulah hasilnya. Karena mereka mencari Tuhan. Hidup bersatu. Sekarang pertanyaan bagi kita, pelajaran apa yang kita dapat dari renungan kita pada siang hari ini? Saya lihat ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah semangat memberikan kekuatan bagi kita. Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat betapa semangat mampu membuat kita kuat menanggung segala penderitaan di dalam hidup. Tetapi apa yang dapat dibuat kalau kita sudah tidak memiliki semangat? Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semangat juga akan dapat mengatasi beban yang besar. Tetapi orang yang mudah putus asa dan patah semangat pasti akan jatuh. Semangat juga bisa berfungsi sebagai api yang membakar dan membangkitkan gairah untuk kita melangkah, meraih masa depan yang lebih baik lagi. Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Semangat juga yang kita miliki harus didasarkan pada rencana dan kehendak Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Ada contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Orang yang memiliki semangat yang luar biasa, yaitu Kaleb. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah masing-masing. Di mana Yosua tetap memiliki semangat hidup yang luar biasa. Karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Kita lihat Yosua 14 ayat 10 sampai yang 11 yang berkata, Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah melihara hidupku seperti yang Dia janjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini
pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya apa Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan? Kaleb punya semangat hidup yang luar biasa. Dia merasa kekuatannya tidak ada perubah dari 40 tahun yang lalu. Dan Kaleb merasa masih mampu untuk berperang dan melakukan segala aktivitas pelayanannya kepada umat Israel. Ini sungguh luar biasa. Apa yang telah ditunjukkan Kaleb? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara fisik saudara lemah karena faktor usia. Tetapi milikilah semangat hidup. Kekuatan batin yang mampu menginspirasi bagi semua orang. Amin. Itu bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, semangat mengalahkan kekhawatiran. Memang hidup kita penuh dengan pergumulan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jalan hidup kita sering dipenuhi semak belukar dan duri. Ada penderitaan, ada tantangan, ada ancaman, bahkan hambatan. Semua itu membuat kita mudah menyerah dan putus asa. Dalam situasi semacam itu, kita harus memiliki semangat untuk dapat menghadapinya. Ada janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Yesaya pasal 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bahkan dikuatkan oleh Paulus yang mencatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dari dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada janji pemeliharaan Tuhan. Ada janji perlindungan Tuhan dalam hidup orang percaya. Apa yang membuat kita khawatir? Yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita terlalu fokus pada masalah. Sehingga kita melihat masalah di depan kita begitu besar, begitu menakutkan. Kita lupa ada Tuhan Yesus yang siap memberi pertolongan kepada kita. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang siap memberi pertolongan kepada kita. Untuk itu, marilah kita tetap semangat. Karena kita percaya Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ada hubungan erat antara semangat dengan suasana hati. Hati yang gembira, dipenuhi sukacita, akan membuat kita bisa melihat sisi positif dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Amsal pasal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bahkan Raja Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah merugikan tulang. Mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, masalah boleh saja datang. Dalam prosesnya kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan. Tetapi kita harus menghadapinya dengan semangat. Tetaplah hidup dengan pengharapan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Itu akan membuat hati kita tetap memiliki sukacita. Tetap bersemangat. Tetap bersikap positif. Penuh rasa antusias dalam segala sesuatu. Hari-hari ini kita dituntut untuk menunjukkan identitas diri kita. Orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya
sukacita itu berasal dari Tuhan dan tidak tergantung dari keadaan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat GBI Sion Banjarbaru, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang ajaib, kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami, baik dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan kami di keluarga, dalam pekerjaan kami, dan juga dalam pelayanan kami. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati ini semua.
Dan juga kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar semakin heran dan heran untuk pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Biarlah segala pujian hanya bagi namanya, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang berada di rumah, boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti dan bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Segala pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri semua dan kita akan tutup ibadah kita. Sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaan-Mu, Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkenan Tuhan, kita katakan amin. Rise, my son.